Kita masuki bulan yang baru dengan ucapan syukur. Bapak Ibu, selamat berjumpa lagi di minggu pertama. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Bulan April ini memang bulan penuh pengampunan gitu ya. Kembali ke fitri katanya begitu. Dan juga bagi kita juga bulan ini kita akan merayakan Jumat Agung dan kemudian Paskah. Bicara tentang kasih dan bicara tentang pengampunan. Untuk itu saya masih akan melanjutkan serial khotbah Impactful Families. Ya, keluarga yang berdampak, yang dimana Lukas 2 ayat 52 ini menjadi dasar tahun ini bahwa kita semakin hari kita semakin bertambah besar dan Tuhan terus kasih hikmat kepada kita. Kita dikasih oleh Tuhan dan dikasih oleh sesama. Nah, Bapak Ibu, sekilas ya di seri pertama kita bicara tentang bagaimana menjadi manusia baru. Seri yang kedua, bagaimana kita melalui hubungan kita dengan orang lain, dengan Tuhan, kita juga menjadi berdampak di sana. Dan ingat, kita itu dipilih untuk dibentuk. Kelemahan, kegagalan kita nggak akan pernah menggagalkan rencana Tuhan. Dan seri yang keempat bulan yang lalu, kita khusus belajar bahwa kita adalah bejana yang berguna, yang dibentuk sebagai masterpiece-nya Allah. Dibentuk dengan teliti, dengan hati-hati. Kuncinya adalah apa? Menyerahkan hati dan diri kita untuk dibentuk oleh Roh Kudus, dibentuk oleh firman. Dan kemudian dalam menjalani kehidupan ini, ketika engkau diproses, engkau mulai dibakar seperti bejana ini. Jaga imanmu dengan tetap apa? Menjaga hubungan sama Tuhan, berdoa sehingga kita tetap teguh. Nah, seri yang kelima kita akan belajar mengenai berdampak melalui pengampunan. Hari ini kita akan belajar satu hal. Ketika kita tahu apa itu pengampunan adalah satu hal yang punya dampak. Bukan hanya ini untuk orang lain, tetapi untuk kita juga. Dampaknya luar biasa. Dan di dalam Kolose 3 ayat 13 berkata demikian, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Bapak Ibu, untuk mengampuni ternyata perlu kesabaran. Dan baik sabar maupun mengampuni itu adalah bicara tentang kasih. Kalau saya cuplik dari 1 Korintus 13, Bapak Ibu baca ayat yang keempat sampai yang kelima, itu definisi kasih, itu dipaparkan di sana. Dan dari situ saya membaca, dikatakan di sana, kasih itu sabar. Kemudian kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itu adalah pengampunan. Jadi ketika kita bicara bulan ini adalah Jumat Agung. Dan juga kebangkitan Yesus bicara tentang kasih. Itu karena Allah tidak menyimpan kesalahan kita. Dan hari ini kita akan belajar berdampak melalui pengampunan itu seperti apa. Pengampunan artinya kita tidak menyimpan kesalahan orang lain. Sulit memang kita melupakan, tapi jangan simpan kesalahan orang lain. Dan itu dibutuhkan kesabaran. Ya, karena kita sudah mengampuni orang, kemudian dia melakukan lagi. Ya. Nah, kita akan belajar sebuah kisah menarik yang saya juga mendapatkan ini 3 minggu yang lalu ketika saya mulai merenungkan mengenai tema ini. Ternyata saya baca kisah Yusuf berkali-kali, tapi ketika saya merenungkannya kembali, ini bicara tentang pengampunan yang luar biasa. Buka Alkitab Bapak Ibu di Kejadian 37, ayat 23 sampai yang 36. Ya, nanti Pak Januar bantu ayat 23, Bapak Ibu ayat yang ke-24 demikian seterusnya.
Yang sudah mendapatkan, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Silahkan Pak Januar. Kejadian 37 Kejadian 37 ayat 23 sampai 36. Ayat yang ke-23. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya. Mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. 24. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. 26. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia. Karena ia saudara kita, darah daging kita, dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. 28. Ketika ada saudagar-saudara Miniger, Yusuf diangkat ke sumur, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkanlah, nyalah bajunya. 30. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing. Lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. 32. Jubah maha indah itu mereka sulangkan kepada mereka. Ini kami dapati. Silahkanlah Bapak periksa. Apakah jubah ini milik? Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam. 34. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya, karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan. Serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. 36. Adapun Yusuf ia dijual. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Kita akan belajar sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada saya melalui firman-Nya. Saya akan bagikan dan saya sangat diberkati mengenai Yusuf ini. Bapak Ibu tahu kisah Yusuf bahwa dia pernah bermimpi nanti saudara-saudaranya akan menyembah dia. Dan apa yang didapatkan Yusuf ini adalah rencana besar, rencana indah dari Tuhan untuk Yusuf. Dan apa yang kita baca, yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf adalah ingin mematikan masa depan dan kehidupan Yusuf. Tidak sampai di sana, saudara-saudara Yusuf ingin mematahkan rancangan Allah untuk kehidupan Yusuf. Perhatikan baik-baik. Jadi apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf adalah kepingin mematikan masa depan dan kehidupan Yusuf. Pernahkah dalam hidup kita mengalami perlakuan yang seperti itu? Di mana ada tindakan orang lain yang sepertinya ingin mematahkan masa depan kita. Bapak Ibu beberapa tahun yang lalu ya, mungkin 20 tahun yang lalu. Ketika saya membaca ini saya diingatkan. Dalam perjalanan karir saya Bapak Ibu, saya sempat dikasih Tuhan untuk juga bertanggung jawab di Asia Pasifik untuk 5 negara, Indonesia, Singapura, Malaysia, Australia, dan New Zealand.
Tapi untuk sampai di proses itu, saya ingat persis waktu itu. Ternyata orang regional itu berkonsultasi dengan atasan saya. Kemudian atasan saya menyampaikan hal yang tidak benar tentang saya. Sehingga apa? Sehingga saya tidak mendapatkannya itu. Dan terakhir saya baru tahu ternyata atasan saya itu iri. Kenapa bukannya dia yang ditawarkan untuk pegang 5 negara dibandingkan saya. Kenapa saya tahu itu? 6 bulan atau 8 bulan sebelum itu, regional langsung mengkonfirmasi kepada saya. Kamu sudah terima penawaran dari saya belum? Penawaran mengenai gaji ketika saya diangkat untuk jadi regional manager untuk bertanggung jawab di 5 negara. Saya bilang, saya tidak pernah menerimanya. Ternyata disimpan sama atasan saya. Dan atasan saya memberikan Agus belum siap. Saya baru tahu itu Bapak Ibu. Dan kemudian orang regional bilang, tapi ketika saya konfirmasi ke beberapa orang, mereka bilang pilihan regional sudah tepat untuk memilih kamu bertanggung jawab di 5 negara. Waktu itu ada sakit hati juga, harusnya setahun saya sudah bertanggung jawab di 5 negara. Tapi kemudian saya berpikir, ketika kita terus hidup dalam rancangan Tuhan, saya mengampuni atasan saya. Dan itu merupakan proses untuk mendewasakan kerohanian saya. Dan apa yang dialami Yusuf Bapak Ibu, ini adalah apa yang dialami ketika saudara-saudaranya ingin mematikan masa depan dan kehidupan Yusuf. Jadi Bapak Ibu kita akan belajar, kita nggak pernah akan bisa mengampuni ketika kita tidak ngerti cara pandang ketika kita mendapatkan perlakuan jahat. Dan itulah yang saya pelajarin dari Yusuf. Cara kita memandang perlakuan jahat yang kita alami akan menentukan kita bisa mengampuni apa tidak. Sebab kalau cara pandang kita memandang perlakuan itu tetap sama, pengampunan yang kita berikan itu pengampunan yang terpaksa. Pengampunan yang hanya ya sudah saya maafkan kamu. Tapi ketika hari ini kita akan belajar, cara pandang kita ketika engkau mendapatkan perlakuan yang jahat akan merubah bagaimana engkau bisa mengampuni dengan tulus hati. Mari kita pelajari. Saya baca satu ayat per ayat. Luar biasa sekali. Saya naik sedikit ke ayat 20 kalau Bapak Ibu baca. Di sana dikatakan, ada sebuah niat jahat yang awal. Sekarang marilah kita bunuh dia. Jadi saudara-saudaranya bilang, di ayat 20 kita bunuh Yusuf. Begitu dia nanti datang di hadapan kita. Di ayat 23 bergeser. Kita lemparkan saja ke sumur. Dilemparkan dia ke sumur. Ayat 25 tiba-tiba muncul sebuah khalifah, yaitu segerombolan orang yang pergi bersama-sama. Itu datang ketika saudara-saudaranya sedang duduk makan. Kafilah itu datang. Begitu kafilah datang, bergeser. Dia bilang, gak ada untungnya ya kita bunuh adik kita. Yuk kita jual saja. Bapak Ibu ikutin terus. Di ayat 28. Niat yang pertama membunuh. Kemudian dilemparkan ke sumur. Tiba-tiba kok itu ada datang kafilah. Kemudian dia bilang, saudara-saudaranya, jangan dibunuh dah. Jangan ditaruh dalam sumur juga. Kita jual ya, supaya kita dapat untung. 20 sikal akhirnya mereka menjualnya. Kemudian dijual kepada orang Ismail. Dan ayat 36 yang Bapak Ibu baca. Dari orang Midian, orang Ismail itu. Kemudian Yusuf sampai dijual ke Potifar. Masuk ke istana Firaun. Belajar apa kita dari runtutan ini?
Perhatikan baik-baik. Rencana awal Yusuf itu dibunuh, mau dimatikan masa depannya. Tapi kemudian dia dijual, dia sampai masuk ke istana. Mungkin hari ini engkau menghadapi perlakuan jahat sama orang. Tapi saya mau bilang pada Bapak Ibu melalui pembelajaran ini, apa yang kita alami hari ini tentang perlakuan jahat orang itu, Tuhan tetap turut bekerja. Tuhan turut bekerja pada setiap keadaan yang menimpa kita. Mungkin orang itu punya niat yang lebih jahat untuk mematikan kehidupan kita. Kalau engkau sekarang mengalami perlakuan jahat itu, percayalah gak akan mematikan masa depanmu. Karena Allah terus turut bekerja. Renungkan baik-baik poin yang pertama ini. Ketika engkau tahu persis kenapa ya orang ini saya tolong. Ketika dia susah saya tolong, kok sekarang malah mematikan masa depan saya. Hari ini firman Tuhan bilang, ucapkan syukur karena perlakuan jahat dia gak akan pernah mematikan masa depanmu. Dari membunuh Bapak Ibu, niat membunuh, malah digeser Tuhan. Sampai Yusuf bisa masuk ke istana. Siapa yang membuat rentetan kejadian di ayat 23, 25, 26, 27, 28. Enggak bisa dilihat oleh kasat mata manusia. Tapi Allah bekerja di sana. Engkau mungkin yang kau lihat hanya perlakuan jahat orang. Tapi dalam perjalanannya itu Allah telah turut bekerja dalam kehidupanmu. Tetaplah percaya penyertaan Tuhan itu sempurna. Jadi cara pandang yang pertama, kalau engkau bisa mengampuni tanpa terpaksa, adalah cara pandang ketika engkau melihat perlakuan jahat itu terjadi. Tapi Tuhan turut bekerja dan perlakuan jahat itu gak akan pernah mematikan masa depan dan kehidupan saya dan saudara. Cara pandang yang kedua seperti apa? Di Kejadian 41 ayat 38 berkata demikian. Lalu berkatalah Fir'aun kepada pegawainya, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Ingat baik-baik, Yusuf mengalami hal-hal seperti itu. Tetapi apa yang ditunjukkan dampaknya Yusuf kepada orang lain. Orang lain masih melihat Yusuf pribadi yang penuh dengan roh Allah. Saya tidak pernah membaca di sini Yusuf menceritakan perlakuan jahat saudara-saudaranya kepada semua orang. Enggak. Dia hanya jalani proses itu. Dia terus dekat sama Tuhan, makanya terus dikasih. Dia bisa mengartikan penglihatan-penglihatan atau mimpi-mimpi dari raja. Jadi kalau yang pertama, tetaplah ingat bahwa perlakuan jahat itu gak akan pernah mematikan masa depan kita. Yang kedua, ketika kita mengalami perlakuan jahat dari orang lain, tetaplah jaga hubungan sama Tuhan. Supaya kehidupanmu terus dituntun oleh Roh Kudus. Jangan biarkan dendammu dan sakit hatimu terus bergelora sehingga mematahkan hubunganmu sama Allah. Jadi ketika ada dendam dan sakit hati itu terus bergejolak, itu mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Tapi apa yang dilakukan Yusuf? Dia tetap dikenal orang yang penuh dengan roh Allah. Fir'aun, kita tahu orang yang penuh dengan kejahatan ya Bapak Ibu ya. Orang yang pasti jauh dari Allah, dia bisa melihat
bahwa Yusuf ini penuh dengan Roh Allah. Artinya Bapak Ibu, ketika engkau mendapat perlakuan jahat dan cara pandangmu Tuhan, terima kasih, aku yakin gak akan pernah menggagalkan rencana Tuhan. Engkau tetap dekat sama Tuhan. Orang lain akan lihat. Luar biasa di keluarga ini. Diperlakukan jahat tapi dia tetap sukacita sekali. Dia lihat ada Kristus dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita. Luar biasa loh keluarga ini. Diperlakukan jahat tapi dia nggak pernah cerita untuk menetralisir perlakuan jahat itu. Dia hanya dekat sama Allah saja. Indah Bapak Ibu. Jangan sampai dendam rasa sakit hati mengganggu hubungan kita sama Tuhan. Yang ketiga, bagaimana cara pandang kita? Di Kejadian 41 ayat 40 sampai 42, ini yang terjadi. Ketika kita memandang perlakuan jahat itu, bahwa yakin Tuhan tetap sertai, Tuhan tetap pelihara, engkau tetap jaga hubungan sama Tuhan. Jangan mengumbar sakit hatimu, jangan mengumbar dendammu. Ini yang dialami oleh Yusuf. Engkau akan menjadi kuasa atas istanaku. Perintahmu kepada seluruh rakyat akan taat. Hanya tahta ini yang jadi perbedaannya. Semua dikasihkan kepada Yusuf. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kemudian Fir'aun menanggalkan cincinnya, tanda kuasa. Dia kasih kepada Yusuf. Jadi benar yang dikatakan Fir'aun, hanya tahta ini saja. Tapi begitu Yusuf berkeliling kemana-mana dengan menggunakan cincin itu, semua perintahnya ditaati oleh rakyat. Yusuf mengalami perlakuan jahat yang luar biasa yang ingin mematikan kehidupannya. Tapi apa yang terjadi? Perlakuan jahat yang menimpa kita gak akan pernah menggagalkan rencana Allah yang indah dalam hidup kita. Ketika Tuhan sudah tebus engkau, ketika Tuhan sudah menganggap engkau bukan lagi hamba, tapi sebagai anak. Ada rencana Tuhan yang indah. Gak ada seorang pun yang bisa menggagalkan rencana kita, rencana Allah dalam hidup kita dengan perlakuan jahat mereka. Ketika kita bisa menyadari hal ini, oh luar biasa sekali. Jadi ketika kita ngerti bahwa Tuhan turut bekerja dalam setiap situasi, bahkan dalam perlakuan jahat orang lain. Ketika kita terus jaga hubungan sama Tuhan, ketika kita mengalami perlakuan jahat itu. Ketika kita tahu persis rencana Allah nggak pernah digagalkan dalam hidup kita karena perlakuan jahat orang lain. Baru di sini saya dan saudara bisa memberikan pengakuan yang bukan hanya dari bibir saja. Tapi kita benar-benar tidak menyimpan kesalahan orang lain. Karena kita tahu apa yang engkau lakukan pada diri saya gak akan pernah menggagalkan rencana Tuhan. Aku tetap biji mata Tuhan. Tuhan akan terus tuntaskan rencana Tuhan dalam hidup saya. Pengampunan yang tidak bisa dipaksakan akan keluar. Karena kalau kita tahu persis cara memandang perlakuan jahat yang menimpa kita. Berdampak melalui pengampunan. Karena tadi saya katakan pengampunan itu memiliki dua dampak. Kalau kita murah hati, dampaknya ke orang lain. Ke kita ya sudah kita memberi. Ya, tapi pengampunan ketika kita melakukannya bukan hanya kepada orang lain, namun juga kepada diri kita. Bapak Ibu, saya pernah bercerita bahwa di perpustakaan di rumah saya banyak biografi tokoh-tokoh
Dan saya suka membaca biografi. Dan ketika bicara pengampunan, Bapak Ibu pasti kenal tokoh ini. Nelson Mandela, tokoh yang memperjuangkan warna kulit ya. Waktu itu kulit hitam ditekan habis-habisan. Dan Nelson Mandela ini 27 tahun di penjara berpindah dari satu pulau ke pulau lain. Paling lama kalau nggak salah di Pulau Ruben, Bapak Ibu. 27 tahun di penjara oleh lawan politiknya. Tapi kemudian begitu dia dibebaskan, ini yang dia katakan. Terjemahan bebasnya seperti ini. Saat aku melangkah keluar pintu menuju gerbang yang akan membawaku pada kebebasan, aku tahu jika aku tidak meninggalkan kepahitan dan kebencianku, aku akan tetap di penjara, berada dalam pembicara. Ketika Nelson Mandela tidak melepaskan pengampunan, dia bilang, aku masih seperti ada di dalam penjara. Ketika kita tidak melepaskan pengampunan, kita itu sebenarnya masih dalam penjara. Penjara apa? Penjara kepahitan dan kebencian. Nah, dalam bukunya saya baca ada kisah yang menarik. Ya, dari Nelson Mandela ini makanya ada buku yang mengatakan Extraordinary Life. Nah, ketika dia 17 tahun atau 18 tahun di satu penjara di Pulau Ruben itu, dia pernah disiksa oleh seorang sipir kulit putih, Bapak Ibu, ya, penjaga penjara. Ya, bahkan sampai dikencingi, digantung kepalanya terbalik, ya. Nah, kemudian ketika Nelson Mandela keluar, Bapak Ibu, dan kemudian mau jadi presiden, ya, hal pertama yang dilakukan Nelson Mandela, dia minta pengawalnya cari sipir itu. Kemudian pengawalnya kan dipikir, oh ini mau dihukum nih. Langsung ditangkap sipir itu. Sipir itu ketakutan, Bapak Ibu. Ketakutan luar biasa. Dipikir pasti akan dipenjarakan. Ya, kemudian akan dihukum. Tapi apa yang dilakukan Nelson Mandela? Di dalam buku itu dicatat, Nelson Mandela malah merangkul dan berkata, hal pertama yang ingin saya lakukan ketika menjadi presiden adalah memaafkanmu. Itu yang dilakukan oleh Nelson Mandela. Dia tahu persis perlakuan jahat orang lain, gak akan pernah menggagalkan rencana Tuhan untuk dia jadi presiden Afrika Selatan. Bapak Ibu, kenapa saya katakan bahwa pengampunan itu berdampak dua hal, bukan hanya kepada orang yang kita ampuni, tapi kepada kita. Mengampuni memang tidak bisa merubah sakit hati yang pernah kita rasakan. Tapi mengampuni akan melapangkan jalan kita untuk melangkah ke depan. Karena sakit hati yang kita bawa itu seperti beban. Jadi pengampunan tidak merubah kesalahan orang, enggak. Tapi ketika engkau mau melangkah ke depan dengan lapang, pengampunan itu menjadi penting. Dan kita belajar berdampak dari pengampunan ini. Apa yang dilakukan Yusuf ketika Yakub kemudian meninggal, Bapak Ibu. Saudara-saudaranya takut sekali karena Yakub sudah enggak ada. Dia khawatir sama Yusuf. Di ayat 49 diceritakan, saudaranya takut jauh-jauh, tapi kemudian Yusuf bilang, sini mendekat. Dan ketika Yakub meninggal, saudaranya takut sekali. Tapi kemudian di ayat 20 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Memang Bapak Ibu, ketika engkau punya cara pandang yang benar terhadap setiap perlakuan jahat, setiap kali engkau mendapat perlakuan jahat, engkau akan bilang, Tuhan yang mereka reka-rekakan gak akan menggagalkan rancanganmu dalam hidup saya.
Dan ini yang dilakukan. Ada pengampunan yang dilakukan oleh Yusuf dengan luar biasa. Melepaskan pengampunan, menanggalkan beban, dan menjadikan pikiran kita lebih sehat, Bapak Ibu. Karena dengan mengampuni kita melepaskan rasa sakit, kebencian, dan dendam yang menjadi beban emosional. Bapak Ibu, sebelum saya ketemu dengan Bapak Ibu Saudara dan Tuhan jadikan saya gembala di tempat ini, ketika saya pamitan, waktu itu saya jadi gembala cabang Bapak Ibu, yang di Legenda Wisata. Dan ketika saya pamitan sama gembala sidangnya lah begitu, dia bilang kepada saya, dia panggil saya biasa Mas Heru. Mas Heru, terima kasih sudah ikut membangun sejak tahun 2005 atau 2006, saya lupa waktu itu. Sekian puluh tahun membangun sampai gereja ini jadi 3.000 orang. Dan hari ini saya mau bilang, saat itu saya pernah mengusulkan Mas Heru untuk jadi wakil gembala saya. Tapi kemudian ada 2 orang ini yang bilang gak setuju. Baru ngaku Bapak Ibu. Bahwa dalam perjalanan juga kerohanian. Ada orang-orang yang ingin mematikan karir rohani tapi gak apa-apa Bapak Ibu. Dia bilang, 2 orang ini, itu teman baik saya Bapak Ibu. Runtang-runtung seperti saya sama Stephen sama Januar. Ternyata 2 orang itu yang tidak setuju saya untuk jadi wakil gembala di sana. Tapi saya berpikir setelah saya belajar ini, kalau saya sudah jadi wakil gembala, sulit saya keluar dari tempat itu dan gak akan ketemu sama Bapak Ibu. Saya lihat perjalanan hidup ini luar biasa. Dan ketika bolak-balik Pak Suwaji tanya, kenapa Mas Heru, Pak Agus mau di tempat ini, saya juga gak tahu. Tapi hari ini saya baru ceritakan. Dan saya juga baru tahu ketika saya pamitan, dia bilang ketika saya mau diangkat jadi wakil gembala, ada 2 orang teman yang tidak setuju. Tapi ternyata itu rancangan Tuhan untuk saya bertemu dengan Bapak Ibu. Terima kasih. Tundukkan kepala. Ketika engkau terima perlakuan jahat hari-hari ini dan engkau merasa masa depanmu dimatikan, masa depanmu kepingin diputuskan kehidupanmu, ingatlah, ucapkan syukur. Mereka bisa mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik karena ada sebuah rencana besar, rencana indah yang Tuhan ingin terus kerjakan, yang gak pernah menggagalkan rencana Tuhan dari perlakuan jahat itu. Masing-masing berdoa. Kalau hari ini engkau masih sulit melepaskan pengampunan, kalau Roh Kudus hari ini bicara, lepaskan pengampunan. Di Markus 11 ayat 25 dikatakan, ketika kita berdoa dan kita mengingat ada yang orang lain yang melakukan kesalahan, kita harus bereskan terlebih dahulu supaya tidak mengganggu doa kita. Dan ketika engkau sudah berdoa, melepaskan pengampunan, kalau Roh Kudus terus gerakkan selesai ibadah, engkau telepon dia. Pak, tapi saya kan yang salah, bukan saya. Ketika engkau mau jalanmu lapang ke depan, engkau lakukan itu. Engkau ampun. Thank you Lord. Haleluya. Roh pengampunan melawat kita. Allah yang di kayu salib sudah mengampuni kita. Apakah kita lebih hebat dari Yesus Kristus?
biarkanlah kita menatap ke depan, jalan lapang ke depan dengan melepaskan beban sakit hati, beban kebencian kita tinggalkan.